begitu sudah ada regulator, ini hammer ini harus diatur jangan terlalu kencang. Beda ya, kalau sebelumnya 2500 atau 3000 PSI, dengan hammer yang paling tinggi itu bisa mendapatkan speed tinggi. Jadi caranya untuk mendapatkan FPS yang tertinggi ya, dengan tekanan 1800 PSI itu, ini harus diuji dengan menggunakan kronometer. Jadi bagaimana attention daripada spring ini bekerja seminimum mungkin tetapi dia menghasilkan speed yang tinggi. Ini harus diatur. Ini beda kalau sebelum menggunakan regulator, ini misalkan harus tinggi ya, tapi dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai keriting gitu, coba lihat. Sahabat Dewi itu, ini adalah tabung pipa. Jadi ini untuk Excalibur ya, R3 Excalibur ya. Ini kita lihat di sini. Kemarin kita lakukan pembuatan regulator inline ya. Jadi kita udah siapkan di sini, udah pasang. Diameternya ini 28,5, 28,6 ya. Ini yang beda lagi. Jadi ini berarti ini posisinya ada di dalam sini. Kalau di sini adalah jarak threadnya, berarti posisinya ada di sini. Nah, di dalam, jadi nggak kelihatan ya. Jadi dengan ruang plenum sekitar 16 cc ya, di diameter 24, panjangnya 35 gitu. Ini udah kita isi. Jadi kalau kita lihat di sini, ruang dalamnya ini cukup besar. Ini udah kita siapkan ini 2 kali dari kebutuhan untuk apa namanya, laras atau barel. Ini udah kita pasang, jadi posisinya ada di sini. Dan ini kita setting pada 1800 PSI. Nah, kemudian yang di sini ini kita buat konektor untuk pengisian ya. Jadi di sini ada pengisian dan di sini manometernya. Jadi sebelumnya ini nggak ada, jadi pendek gitu. Batas sini memang bertambah, kurang lebih panjangnya itu bertambah sekitar 30, tetapi di dalamnya ini ada threadnya ya. Jadi kalau kita lihat dari aslinya, panjangnya itu bertambah 20. Jadi 20 mili ya. Tuh, kemudian ini udah kita coba isi. Jadi kita lihat di sini untuk tekanannya ini udah di 2500 PSI. Ini udah kita tes 2 hari nggak bocor. Ini. Dengan input 2500, outputnya di 1800. Ini outputnya di 1800. Ini enggak ada kenaikan lagi, sudah stabil. Jadi proses yang paling sulit itu adalah nyeting ini, nyeting tekanan ini untuk mendapatkan 1800 itu. Nah, jadi perlu kesabaran gitu ya. Ini regulator tanam inline ya. Nah, kemudian ini berarti sudah selesai, posisi sudah stabil. Kita sudah coba kemarin beberapa kali operasi pengeluaran. Nah, kemudian kita tinggal pasang ini nanti. Ini hammernya, valve-nya juga keren. Nah, kemudian di sini untuk hammernya juga dia menggunakan warna krem gitu ya. Ini udah pas ini. Nah, cuman begitu sudah ada regulator, ini hammer ini harus diatur jangan terlalu kencang. Beda ya, kalau sebelumnya 2500 atau 3000 PSI, dengan hammer yang paling tinggi itu bisa mendapatkan speed tinggi ya. Tapi idealnya di 2500 atau 2000 baru dia dapat yang tertinggi. Makanya di sini di setting 1800 PSI. Setting, nah ini dimundurkan lagi. Jadi caranya untuk mendapatkan FPS yang tertinggi ya, dengan tekanan 1800 PSI itu, ini harus diuji dengan menggunakan kronometer. Jadi bagaimana attention daripada spring ini bekerja seminimum mungkin tetapi dia menghasilkan speed yang tinggi. Ini harus diatur. Ini beda
kalau sebelum menggunakan regulator ini misalkan harus tinggi ya, tapi dia pada tekanan yang di bawah 2000 atau di bawah 2000 dia biasanya powernya juga turun. Ini karena terlalu kuat juga, terus udara juga sering boros ya. Ini dengan regulator ini settingannya udah nggak perlu dirubah-rubah. Nah, ini harus dicari pada tension yang paling rendah tetapi menghasilkan speed yang tinggi, karena tekanan sudah selalu stabil, kecuali nanti kalau sudah tekanan di bawah 1800 baru dia mulai nggak stabil. Nah, ini kita pasang di sini. Nah, udah seperti itu. Jadi posisi ini nanti berada di samping kiri gitu ya, dan pengisian juga di samping kiri. Ini outputnya gitu ya. Oke, jadi itu ya sahabat, mudah-mudahan memberikan sedikit inspirasi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.